Anak itu terkejut. Preman memintanya menghapus video. Anak itu menolak. Preman mencoba membunuhnya juga. Anak itu dengan cepat mengambil ponsel dan lari keluar. Preman terjebak oleh zombie. Ia membunuh zombie itu dengan satu tebasan. Anak itu sudah jauh. Preman melempar pisau. Gagangnya mengenai punggung anak itu. Anak itu masuk ke perpustakaan. Namun di sana juga ada zombie. Ia memanjat rak buku. Penyintas di atas mengira ia sudah digigit. Ia mendorong anak itu. Preman datang dan mendorong penyintas itu jatuh. Preman kembali mengejarnya. Anak itu berlari menghindari zombie dan preman. Ia memanjat rak lagi. Preman memanjat di belakangnya. Anak itu melompat ke rak kedua. Preman mengikuti. Anak itu sampai ke rak ketiga. Mereka berhadapan. Preman meminta ponselnya. Anak itu menolak. Preman mendorongnya jatuh. Ia hampir disambar zombie. Anak itu berlari lagi, tapi preman sudah menunggu di rak berikutnya. Anak itu memegang preman agar tidak jatuh. Preman menemukan ponsel di sakunya. Anak itu melempar ponsel lalu menangkapnya lagi. Preman mencekiknya dengan marah. Anak itu memukul matanya dengan ponsel. Ia mendorong preman ke tengah zombie. Untuk saat ini ia aman. Namun malam itu juga Hill kembali diam-diam ke tempat yang sama dan keluar dengan mudah berkat kegelapan. Anehnya, keesokan paginya Hill sendiri kembali masuk ke penjara. Kepulangannya itu adalah bagian dari rencana pelarian besar. Mereka berencana menggali terowongan hingga ke hutan kecil di luar penjara. Mereka ingin membantu 250 narapidana melarikan diri sekaligus. Pelarian pertama hanya untuk memetakan area luar penjara. Untuk menggali mereka butuh alat yang tepat. Karena itu seorang narapidana sengaja merusak keran, membuat pakaian penjaga basah kuyup. Semua orang berkumpul melihat keributan itu. Saat itu seorang narapidana lain merangkak ke bawah mobil. Ia diam-diam mengambil 2 batang besi dan menyerahkannya ke temannya di dalam. Mereka sudah menyiapkan titik pengawasan dekat sel. Sementara di dalam, para narapidana lain cepat-cepat melepas papan kayu untuk memindahkan tungku. Tempat itu dijadikan pintu masuk terowongan. Alat dari batang besi sudah ada di dalam. Sebelum mulai, mereka harus memberi tanda kepada orang di luar agar penggalian di dalam dan keributan di luar berjalan bersamaan dan suara tertutup. Namun tanah dari terowongan yang panjang itu harus dibuang kemana? Seorang narapidana cerdik membuat kantong kain panjang yang bisa disembunyikan di celana. Namun malam itu juga Hill kembali diam-diam ke tempat yang sama dan keluar dengan mudah berkat kegelapan. Anehnya, keesokan paginya Hill sendiri kembali masuk ke penjara. Kepulangannya itu adalah bagian dari rencana pelarian besar. Mereka berencana menggali terowongan hingga ke hutan kecil di luar penjara. Mereka ingin membantu 250 narapidana melarikan diri sekaligus. Pelarian pertama hanya untuk memetakan area luar penjara. Untuk menggali mereka butuh alat yang tepat. Karena itu seorang narapidana sengaja merusak keran, membuat pakaian penjaga basah kuyup. Semua orang berkumpul melihat keributan itu. Saat itu seorang narapidana lain merangkak ke bawah mobil. Ia diam-diam mengambil 2 batang besi dan menyerahkannya ke temannya di dalam. Mereka sudah menyiapkan titik pengawasan dekat sel. Sementara di dalam, para narapidana lain cepat-cepat melepas papan kayu untuk memindahkan tungku. Tempat itu dijadikan pintu masuk terowongan. Alat dari batang besi sudah ada di dalam. Sebelum mulai, mereka harus memberi tanda kepada orang di luar agar penggalian di dalam dan keributan di luar berjalan bersamaan dan suara